Oke guys, kembali lagi ya sama aku Thomas, Bro Thomas ini. Kita masih di channel yang sama. Di sini kita akan belajar pertidaksamaan. Kita melanjutin guys ya. Jadi yang ketinggalan mungkin belum lihat videoku yang sebelumnya, bisa klik link di bawah ini gitu ya. Untuk yang part 1 di sana aku jelaskan pertidaksamaan jenis yang 3 jenis pertama, yaitu linear, kuadrat, dan derajat tinggi gitu ya. Jadi kalian di sana bisa lihat bedanya. Itu lihat dulu supaya kalian bisa melanjutin yang ini. Kalau nggak gitu kalian bingung loh. Dari mana nanti bisa ada garis bilangannya loh? Bagaimana caranya kasih nilai plus minus dan lain sebagainya. Itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan gitu ya. Kita akan lanjutkan, kita akan yang keempat, jenis yang keempat yaitu pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan. Bagaimana sih cara mengidentifikasi bahwa dia merupakan pertidaksamaan pecahan? Gampang guys. Yang pasti ada pecahannya. Ada pecahan. Pecahan itu tanda bagi itu loh guys. Tanda per, tanda garis. Ada pecahan. Ya. Di mana penyebut mengandung variabel. Mengandung variabel ya. Biasanya variabelnya X. Mengandung variabel. Jadi nggak mesti X sih sebenarnya, tapi biasanya ya X gitu. Oke, ya kita langsung aja contoh. Kalau kalian melihat videoku di part pertama, gitu ya, aku kasih contoh soal, misalnya aku punya setengah X minus 5 lebih besar sama dengan misalnya 2X. Apakah ini termasuk pecahan? Jawabannya adalah tidak. Ini tidak termasuk pecahan. Loh, bro, ada tanda pernya ini di sini. Betul, itu ada tanda pernya. Tapi penyebutnya ini variabel bukan? Bukan ya. Dia kan cuma angka saja kan? Nah, berarti dia nggak tergolong pertidaksamaan pecahan. Itu ya. Oke ya, sampai sini sudah clear ya. Jadi itu yang membedakan. Jadi jangan asal ada pecahan lalu dihajar aja dia termasuk pertidaksamaan pecahan. Bukan begitu. Oke. Ya, contohnya, misalnya saja aku punya X plus 3 per X plus 4 lebih besar daripada X kuadrat. Lebih besar sama dengan X kuadrat minus 3 per X kuadrat minus 4. Nah, ini. Nah, di sini kan ada ini. Ini namanya variabel, ini namanya variabel. Oh, mungkin ini ada kalian yang bingung biasanya. Mana namanya penyebut, mana namanya pembilang. Oke, gampang guys. Penyebut itu yang bawah. Yang di bawah tanda bagi. Yang di bawah tanda bagi. Biasanya anak-anak gitu. Waduh, Om. Kalau ini kan pelajaran SD, Om. Kalau sudah SMA lupa. Mana yang pembilang, mana yang menyebut. Ya boleh lah ya. Itu ya bisa lah. Alasannya diterima lah. Nah, jadi aku kasih tahu lagi. Jadi yang namanya penyebut itu yang ada di bawah. Yang di atas namanya pembilang. Ya, masih yang sudah ingat oke, bagus lah. Ya. Nah, aku tuliskan dulu bagaimana sih langkah-langkah mengerjakannya. Langkah-langkah. Oke. Yang pertama adalah ruas kanan dinolkan. Ruas kanan dinolkan. Dinolkan. Ya, nggak tahu sih tulisnya benar nggak. Pokoknya gitu, dibuat jadi nol, dinolkan. Ya. Nah, hati-hati dalam proses pengerjaan pertidaksamaan pecahan. Aku kasih ini ya, tulisan warna merah. Tidak boleh dikali silang. Tidak boleh dikali silang. Gitu ya. Cross multiply.
Oke, loh kali silang ini gimana? Gini maksudnya. Loh bro, gampang aja. Jadi ini X plus 3, kita kalikan dengan X kuadrat min 4, lebih besar sama dengan X plus 4, kita kalikan dengan X kuadrat min 3. Nah ini salah kaprah ya, nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Di langkah ini aku kotain begitu ya. Ya, aku kotain dan aku garis. Nggak boleh ya, nggak boleh. Oke ya, nggak boleh. Nggak boleh dikali silang. Oke, ya. Nah, supaya tempatnya cukup dan supaya nggak membingungkan, yang ini aku hapus ya, bro. Ya, lalu diapain? Dinolkan sebelah kanan. Artinya apa? Dipindahkan. Jadi X plus 3 per X plus 4, aku kurangkan dengan, nah ini ada baiknya kasih tanda kurung. Ya, X kuadrat minus 3 per X kuadrat minus 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, sudah 0 ya. Oke. Nah, berikutnya, yang kedua, langkah yang kedua adalah samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya. Samakan penyebut. Ya. Untuk menyamakan penyebut tentu saja kita menggunakan KPK. Tapi biasanya, misal ya, aku tanya, kalau 2 sama 6 KPK-nya berapa? Nah, bagi kalian yang menjawab 12 itu salah. KPK-nya 6. 2 sama 6 itu KPK-nya 6. Nah, kadang kita mikirkan KPK aja, kalau misalnya dalam bentuk angka begitu kita pusing dong. Kita sudah pusing kadang-kadang. Jadi ada beberapa anak yang pusing. Nah, apalagi kalau ada X-nya, waduh ini KPK-nya berapa? Oke. Nah, bagi kalian yang pusing-pusing, langsung dikalikan aja tidak apa-apa. Nah, jadi ini kita buat satu pecahan panjang begitu. Ya. Lalu kita tulis di sini X plus 4 yang kita kalikan dengan X kuadrat minus 4. Atasnya bagaimana? Ya tentu saja atasnya kita kalikan. X plus 3 kita kali dengan X kuadrat minus 4, kita kurangi dengan X kuadrat minus 3 yang kita kalikan dengan X plus 4. Lebih besar sama dengan 0. Oke? Ya. Lalu dirapikan pembilangnya. Ya, loh, penyebutnya tidak perlu dirapikan. Oh, tidak perlu. Kenapa? Karena nanti penyebutnya akan difaktorkan. Jadi setelah kamu rapikan, difaktorkan. Nah, kenapa nggak difaktorkan langsung nanti? Nah, gitu loh ya. Rapikan pembilangnya. Jadi pembilang itu yang atas ya. Pembilangnya. Ya. Nah, oke. Dirapikan itu gimana? Nah, kalau ada kali ya kita kalikan ini. Ya. Berarti menjadi apa ini? Berarti menjadi, panjang ini. Pasti males ya. Ya, jangan malas, saya bantu kalian bisa kerjakan di kertas atau di mana gitu. Ya, berarti ini menjadi X pangkat 3 plus 3X kuadrat minus 4X minus 12 ya, minus X pangkat 3 minus 4X kuadrat plus 3X plus 12. Loh, yang bawah diapain? Yang bawah biarin. X plus 4, X kuadrat minus 4. Lebih besar sama dengan. Oke? Ya. Aku pakai tempat di sini sedikit ya. Karena aku harus rapikan dulu ya. Ini sama ini aku coret habis. Oke? Berarti ini menjadi minus X kuadrat. Ini sama ini aku coret juga habis. Ya. Minus X kuadrat
minus X per X plus 4 X kuadrat minus 4 lebih besar sama dengan 0. Oke, sudah rapi. Ya, oke. Nilai ini akan aku pindah di halaman selanjutnya. Minus X kuadrat minus X plus 4, X kuadrat minus 4 lebih besar sama dengan 0. Oke, lalu langkahnya ngapain? Nah, langkah berikutnya yang nomor 4. Ya, lanjutannya tadi yang sudah kalian catat di halaman sebelumnya. Yang nomor 4 adalah mencari nilai HN dan HT. Mencari nilai HN. Apa itu HN? HN itu singkatan dari harga 0, dan nilai HT. Apa itu HT? HT itu adalah harga tidak 0. Harga tidak 0. HT. Loh, bagaimana cara mengerjakannya? Mencari nilai HN. HN itu adalah pembilang disama dengankan 0, cari X-nya. Cari X-nya. Sedangkan HT itu adalah penyebut disama dengankan 0, cari X-nya. Cari X-nya. Oke? Oke, kita akan kerjakan ya di dua sisi. HN di sini dan HT di sana. Oke. Nah, berarti ini menjadi minus X kuadrat minus X sama dengan 0. Nah, sedangkan HT-nya X plus 4, X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Dua-duanya disama dengan 0. Oke, nah ini dengarkan. Ini dengarkan ya. Loh, kalau aku mengkali di sini, aku mengkali di sini dengan negatif, ya, aku mengkali di sana dengan negatif, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena dia tandanya sama dengan. Loh, apakah soal tidak berubah? Tidak, tidak berubah karena kita tidak mengkali yang bagian soalnya. Kita mengkali yang di HN-nya. Jadi boleh-boleh saja. Gitu ya. Di video yang kemarin aku jelasin, kalau sama dengan dikalikan dengan negatif ya tidak berubah apa-apa. Kalau tandanya baru pertidaksamaan, baru dia akan berubah menghadapnya. Gitu ya. Yang semula lebih besar menjadi lebih kecil dan sebaliknya. Ada yang juga mengkalikan negatif, silahkan. Oke, kalau aku nggak usah deh. Aku keluarin aja, misalnya aku keluarin minus X. Ya. Maka ini menjadi X plus 1. Sama dengan 0. Oke? Ya, jadi ingat bahwa apabila X-mu itu pangkatnya 2, di sini pangkat 2, maka satu-satunya cara itu ya lewat pemfaktoran. Nggak boleh, loh bro, oke ini bro, boleh nggak kalau ini aku bagi dengan X, aku bagi dengan X. Nah ini ya, tidak boleh. Ya. Nih, nggak boleh dibagi X. Nggak boleh dibagi X. Oke, ada yang tanya kenapa? Oke, aku coba jelasin, mungkin kalian bingung gitu ya. Ya, supaya kalian tidak menghilangkan satu kemungkinan jawaban lainnya, yaitu X sama dengan 0. Nah, itu penting sekali. Oke ya, jadi ingat itu, tidak boleh kamu bagi dengan X. Berarti ini menjadi X sama dengan 0 atau X sama dengan minus 1. Sudah kita dapetin. Ya. Nah, yang ini sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan di sini ada pangkat 2, begitu ya. Kalau dia dikalikan dengan X di depannya, ini akan menjadi pangkat 3. Loh, bagaimana caranya kalau pangkat 3 mendapatkan nilai X-nya? Sama, pemfaktoran. Tapi biasanya kalau pangkat 3 ada namanya sendiri, yaitu dengan menggunakan metode Horner. Horner ya, bukan yang lain loh ya, jangan aneh-aneh. Ya. Horner. Nah,
Tetapi kalian kan nggak diajarin Horner. Nah, ngapain repot-repot? Ini kan bisa kita buat menjadi X plus 4, X plus 2, X min 2 sama dengan 0. Ya, maka ini X sama dengan minus 4, atau ini X sama dengan minus 2, atau ini X sama dengan 2. Oke, sekarang kita gambarkan garis bilangan. Langkah berikutnya tentu saja yang namanya pertidaksamaan kan harus gambar garbil ya, garbil. Garbil garis bilangan. Biar singkat aja, gambar garbil. Tapi di sini ada syaratnya. Ya. Untuk nilai HN itu hitam atau putihnya ikut soal. Ikut soal. Ya. Tetapi untuk nilai HT-nya, nah ini gitu ya, harus putih, selalu putih. Selalu putih. Oke? Ya, kebetulan di sini aku secara tidak sengaja memilihkan soal yang ini mestinya adalah soal standar. Tidak ada spesialnya di soal ini. Loh, kenapa? Begini. Pertanyaan pertama, dengerin ya. Pertanyaan pertama. Bagaimana kalau di sini minus 2? Ya, bagaimana kalau ini adalah minus 2? Maka, oke dengerin ya, jadi aku ini nggak catetin karena nanti bingung loh. Ini gimana soalnya kok nggak begini kok dicatetinnya begitu. Nah, ya. Dengerin gini. Bagaimana kalau itu minus 2? Maka minus 2-nya harus kamu pagar karena ada sebanyak genap. 1, 2. Loh, Bro, bukannya pagar-pagar itu konsep yang kemarin, itu yang derajat tinggi. Oh, jangan salah, di sini juga pakai. Di semua pertidaksamaan pakai konsep itu. Cuman dia seringnya munculnya di derajat tinggi. Loh, kenapa? Karena derajat tinggi X-nya banyak. Nah, gitu ya. Ngerti ya, Bro? Guys, itu yang pertama. Jadi juga dihitung, oh minus 2-nya muncul 2 kali. 2 kan genap kan? Gitu ya. Maka harus dipagar. Loh, terus yang kedua, minus 2-nya muncul di HN, which is dia harus berwarna hitam. Nih, ada sama dengannya. Terus minus keduanya muncul di HT, which is dia harus warna putih. Lu, Kon, gimana? Nah, jawabannya adalah ikut yang putih. Gitu ya. Ikut yang putih. Lu kenapa? Gini deh. Ini deh. Nih. Misalnya, gitu ya. Kalian melakukan sesuatu, gitu ya. Kalian melakukan sesuatu, misalnya kalian izin orang tua kalian, gitu ya. Nah, yang pertama, misalnya ayah kalian mengatakan, oh boleh, oke, silahkan, boleh. Ya, boleh itu artinya ikut sebagai jawaban, boleh, hitam. Sedangkan ibu kalian misalnya nggak boleh ya, awas ya, sampai keluar, wah, 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 wah. Maka apa yang akan kalian lakukan? Ya, ya, yang aman, kalian tidak pergi, karena kalian tidak akan dimarahi oleh siapa-siapa. Ayah tidak marah, ibu tidak marah, gitu kan? Kalau kalian masih nekat pergi, tentu kalian akan dimarahi, nah begitu. Jadi siapa yang menang dalam cerita ini? Boleh atau tidak boleh? Yang menang adalah tidak boleh. Ya, ya, gitu ya. Yang menang adalah tidak boleh. Oke, seperti itu. Ya, jadi tandanya akan menang yang putih. Ya, jadi yang putih yang menang. Oke, yuk, mari kita gambar garis bilangannya. Cara gambar garis bilangannya udah sama. Minus 4 di sini. Loh, minus 4 dari siapa? Dari HT, makanya dia putih. Ya. Lalu minus 2 di sini. Loh, minus 2-nya dari siapa? Dari HT juga, jadi dia putih.
Lalu minus satunya dari siapa? Dari HN. Karena HN lihat soal. Karena di sini ada tanda sama dengannya, berarti ini hitam dong. Ya. Lalu 0 ini dari siapa? 0 ini dari HN, maka dia hitam. Ya. Terakhir, angka 2 ini dari siapa? Dari HT. Jadi dia selalu putih. Selalu putih. Oke. Nah, nanti Mister tanya, Mister, ini gimana? Apakah kalau ngerjain ditulis gini HT, HN? Enggak usah, Bro. Ini kan buat jelasin kalian aja. Ngapain ditulis gitu? Gurunya udah ngerti kok. Ya. Nah, guru kalian itu pinter-pinter, udah ngerti. Enggak usah tulisin. Nah, gini. Oke. Nah, setelah gambar garis bilangan, tentu saja cek positif negatifnya seperti biasa. Kalau garis bilangan ada positif negatifnya. Ya, yang keenam adalah cek tanda positif atau negatif. Ya, dimasukkan ke soal ya. Jadi bukan ke HN sendiri, HT sendiri. Ke soal utama, soal pertama. Ke soal salah. Ke bentuk yang sudah ke bentuk yang paling sederhana, yang sudah paling sederhana. Jangan ke soal nanti kalian susah. Ya, selain itu harus dinolkan dulu yang paling sederhana. Loh, maksudku apa? Ini. Masukin ke sini. Nah, ini masukin ke sini, ini masukin ke sini semua. Gitu ya. Masukin ke sana. Loh, cara ngecek plus minusnya bagaimana? Tetap sama. Kemarin aku kasih tips. Ya. Coba kalian lihat lagi di part 1. Ya. Kemarin aku kasih tips bagaimana? Pilihlah sebuah angka yang besar banget. Terserah. Ya, kalau mau lebay ya 1 juta gitu boleh. Oke? Aku masukin 1000. Ayo sekarang kalian. Aku tanya. Ya. Kan 1000 ada di bagian ini kan? 1000 ada di bagian ini. Tandanya positif atau negatif? Coba hitung. Cepet aja. Yo, go. Selesai. Tandanya adalah negatif. Ya. Aduh, belum sempat. Nah, kalian mungkin salah fokus dalam menghitungnya. Ya. Ya. Jadi, kan aku tadi pilih angka 1000. Angka 1000 aku masukkan ke sini. Minus 1000 yang aku kuadrat, aku kurangi dengan 1000. Tentu saja ini negatif. Atasnya negatif. Ya. Lalu 1000 aku masukkan ke sini dan aku masukkan ke sini. Ini positif, positif, ini positif. Negatif dibagi positif adalah negatif. Nah, gitu ya. Oke, lalu konsep lompatnya sama persis. Ini menjadi plus, ini menjadi negatif, ini menjadi plus, ini menjadi negatif, ini menjadi plus. Oke, terakhir tentu saja yang nomor 7 adalah tentukan daerah yang diarsir. Nah, tentukan daerah diarsir beserta HP. Aduh, sorry guys, ini nggak cukup guys. Dan HP. Nah, karena, oke, aku tulis di sini ya, bagi yang mungkin belum paham, masih bingung mana sih yang diarsir. Karena diminta lebih besar dari 0, maka yang diarsir yang positif. Yang diarsir yang positif. Oke. Ya. Oh, berarti mana ini? Dari sini sampai sini. Dari sini ke sono. Ini, dan dari sini ke sini.
Bagaimana nulis HP-nya? Ayo, HP sama dengan X demikian hingga, ayo kasih waktu. Gimana coba kalian? Oke, aku mulai ya. Bagi yang jawabannya sama seperti aku, betul. Karena itu ke kiri berarti lebih kecil, berarti X lebih kecil minus 4. Ya, atau minus 2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 1, atau 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 2, X elemen real. Gitu ya. Karena yang diarsir ada 3. Oh, sorry guys. Ini belum aku arsir, guys. Ya. Loh, bro, apakah harus diarsir? Ya, tergantung guru kalian. Ada yang mau anak-anak harus diarsir. Ya, sebenarnya dalam matematika luas aja sih. Pokoknya kalian kasih tanda begitu, jadi maksudnya ke kiri, ke kanan, atau di kotak-kotak begitu, sebenarnya sudah cukup sih. Sebenarnya sudah cukup. Gitu. Bahkan ada beberapa sekolah yang arsirnya kayak gini, ya enggak apa-apa aja, silahkan. Ini, ya, ini, gini. Jadi yang diarsir garisnya. Loh, silakan aja kok. Gitu ya. Kebetulan aku punya murid dari Bekasi, begitu mereka pakainya. Ada yang begitu. Enggak apa-apa aja, boleh-boleh aja kok. Oke, lanjut ya guys. Sudah ngerti ya sampai sini ya? Wih, panjang banget. Iya, betul, panjang banget. Ya, panjang banget. Jadi kalian harus banyak latihan. Ya, banyak latihan, langkah-langkahnya diulangi terus-menerus. Nanti kalian mengerjakannya akan cepat. Ya, karena tangan kalian hafal sudah. Gitu. Oke. Pertidaksamaan rasional terakhir. Ya, yang kelima ada, yang keempat, yang kelima ya guys ya. Yang kelima adalah pertidaksamaan mutlak. Pertidaksamaan mutlak. Nah, gini. Untuk pertidaksamaan mutlak ini nanti aku akan tawarkan 3 cara. Begitu ya. Aku tawarkan 3 cara. Oke. Loh, apakah 3 cara ini nanti bisa dipakai untuk semua soal? Oh, tidak. Tidak, guys. Ada syarat dan ketentuan. Ingat ya, matematika itu bukan sesuatu yang mudah, guys. Kalau ada sesuatu yang mudah, berarti itu pasti dia punya term and condition, gitu ya. Syarat dan ketentuan yang harus kalian penuhi. Kalau tidak kalian penuhi, nggak boleh caranya dipakai. Oke, pertidaksamaan mutlak. Apa itu pertidaksamaan mutlak? Ya, gampang aja, yaitu yang memuat tanda mutlak. Pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak. Yang memuat tanda mutlak. Nah, tanda mutlak ini cukup bawel. Ya, cukup membuat kita merasa rempong. Oke? Tuh, kenapa? Oh, gini. Ini ya. Cukup membuat kita merasa rempong. Nah, gini. Kenapa? Ini ya. Jadi ini adalah apa namanya? Ini adalah ide untuk mendapatkan konsep ini. Jadi ini merupakan yang bisa dikatakan adalah sebagai cara pertama, yaitu cara konsep definisi. Kok konsep? Konsep atau definisi. Definisi. Ya. Nah, latar belakang pemikirannya seperti ini. Latar belakang pemikirannya seperti ini. Ya. Misal, aku punya mutlak X sama dengan 5. Ya. Mutlak X sama dengan 5 atau sebentar. Mutlak X sama dengan 5. Ini sebentar. Sebentar. Loh, Bro, kok pertidaksamaan kok ini jadi sama dengan, ya aku hanya ngajarin aja. Aku hanya ngajarin konsep berpikirnya itu gimana sih? Nah, gitu loh. Gitu ya. Nah,
Kalau misalnya aku masukkan nilai X-nya 5, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Apakah mutlak 5 sama dengan 5? Oke, sebentar. Pause dulu sebentar. Apa itu tanda mutlak? Gitu ya. Apa itu tanda mutlak? Atau dalam bahasa Inggris, absolut. Apa? Apa itu nilai absolut? Tanda mutlak adalah tanda yang mempositifkan tanda negatif, nilai negatif, biar nggak bingung deh. Mempositifkan nilai negatif. Loh, kalau sudah positif ya udah, positif ya positif. Ya. Jadi gampangannya ya positif kalau dimutlak tetap positif, negatif kalau dimutlak menjadi positif. Oke ya. Nah ini kan, sekarang kalau aku bilang mutlak 5 sama dengan 5, betul nggak? Loh, betul aja. Oke. Ya. Lalu misalnya aku bilang mutlak minus 5. Apakah mutlak minus 5 hasilnya sama dengan 5? Iya, betul juga. Nah, di sinilah sumber masalahnya di sini. Kenapa? Kenapa kok apa namanya? Ada dua gitu loh. Jadi kenapa kok ada dua? Gitu ya. Jadi nanti harus dibagi-bagi. Oke. Nah, sekarang lagi ya. Nah, konsepnya adalah misal aku punya mutlak X lebih besar daripada A, maka nilai X-ku gitu ya, itu bisa lebih kecil daripada minus A atau nilai X-ku bisa lebih besar daripada A. Loh, bingung ya? Oke, aku kasih contoh. Misal, mutlak. X-ku aku minta lebih besar daripada 3. Maka, kalau aku ngisi X lebih kecil daripada minus 3, misalnya minus 4, gitu ya. Misalnya minus 4, kita cek. Mutlak minus 4 lebih besar daripada 3. Betul nggak? Betul. Minus 5, mutlak minus 5. Loh, berapa mutlak minus 5? 5. Apakah lebih besar daripada 3? Betul juga. Gitu ya. Nah, atau X-ku lebih besar daripada 3. Misalnya aku masukin 10. Mutlak 10 lebih besar daripada 3. Betul nggak? Betul juga. Itu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau dia lebih kecil? Bagaimana kalau dia lebih kecil? Jadi mutlak X lebih kecil daripada A, maka X-nya ada di antara minus A sampai A. Oke? Aku kasih contoh. Misalnya aku minta mutlak X ya, lebih kecil daripada 5. Maka kalau kita pilih X dari antara minus 5 sampai 5, dia pasti akan memenuhi semua. Ya, nggak percaya. Kita isi minus 4. Apakah mutlak minus 4 lebih kecil daripada 5? Iya. Kan mutlak minus 4 itu 4 toh, guys. 4 lebih kecil 5, betul. Ya, kita pilih yang positif. Misalnya mutlak 3. Apakah mutlak 3 lebih kecil daripada 5? Iya juga. Ya, iya juga. Oke? Nah, oke ya. Jadi ini adalah cara konsep atau cara definisi. Nanti kita bisa menggunakan cara konsep yang menggunakan apa namanya? Garis bilangan. Oke, yang menggunakan garis bilangan. Oke ya, langsung saja
kita masuk ke dalam contoh soal. Oke, kapan sih menggunakan cara konsep atau definisi ini? Ya, cara konsep atau definisi ini sebaiknya bila tanda mutlaknya sebanyak satu. Kalau dia sudah sebanyak dua dan lain sebagainya, agak membingungkan sebanyak dua. Kok sebanyak dua, guys? Sorry guys, lendur sebanyak satu. Gitu ya. Jadi cuma ada satu tanda mutlak di sana. Kalau ada dua, biasanya lebih pas kalau kita kan menggunakan cara konsep garis bilangan. Akan lebih mudah. Gampang banget nanti ngerjainnya. Oke? Ya. Aku kasih contoh. Oke, kita balik ke halaman, atau nggak usah deh. Ya, aku kasih contoh di sini. Ya, contoh. Misalnya aku punya mutlak X min 3, ya, aku mau misalnya lebih besar sama dengan 5. Oke. Mutlak X plus 3 lebih besar sama dengan 5. Ya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nggak apa-apa. Ini. Kita pilih ini termasuk yang mana. Oh, karena lebih besar, maka yang ini ya. Nah, ini. Karena dia tandanya lebih besar. Nah, ini. Gitu ya. Karena dia tandanya lebih besar. Jadi ini ke satu tadi, ini kedua. Tandanya lebih besar. Maka kita akan mengerjakan 2 kali. Kita akan kerjakan 2 kali. Yang pertama, X minus 3 kurang dari minus 5. Ya. Atau X minus 3 lebih besar daripada 5. Oke. Nah, sekarang ketika kita melihat ini, jadi kita fokus ke sini ya, kita fokus ke bagian ini. Kita fokus ke bagian ini, kita fokus ke bagian ini. Ternyata kita menemukan lagi pertidaksamaan linear. Ya toh? Ya, Pak ya? Iya. Loh, sebentar, mau tanya. Jadi mutlak ini nanti bisa campur dengan semua jenis pertidaksamaan. Oh, betul, betul itu. Betul, bagus. Ya, betul. Pertidaksamaan linear. Loh, yang bawah kita juga lihat lagi pertidaksamaan linear. Itu ya. Karena pertidaksamaan mutlak itu hanya dikasih tanda mutlak gitu aja kok. Jadi ya bisa. Kuadrat dikasih mutlak, ya boleh aja, kenapa enggak? Loh, derajat tinggi dikasih mutlak, ya bisa. Ya bisa aja, kenapa enggak? Pecahan dikasih mutlak bisa. Bisa juga, kenapa tidak? Gitu ya. Oke? Nah, maka kita akan ngerjain cara pertidaksamaan linear. Gitu ya, kalian bisa lihat di part 1 nanti. Berarti ini menjadi X lebih kecil daripada minus 2, dan ini X lebih besar daripada 8. Oke? Nah, oke ya. Atau itu mengartikan bahwa hasil garis bilangan tinggal digabung saja. Digabung saja. Ya, atau itu artinya digabung saja. Loh, artinya berarti sekarang aku bisa menulis HP X sedemikian hingga X lebih kecil. Oh, sorry bro, sorry bro. Ini kan ada sama dengannya, jadi kita harus pakai sama dengan juga ya. Sorry guys. X lebih kecil minus 2 atau langsung digabung aja X lebih besar sama dengan 8, X elemen real. Nah, gitu. Kalau nggak percaya, ini ada sama dengannya juga. Duh, kenapa ini? Oke. Nggak percaya dites aja. Kurang dari sama dengan minus 2. Kita masukin minus 3. Minus 3, minus 3, minus 6. Minus 6 dimutlak 6. Apakah 6 lebih besar sama dengan 5? Iya, betul. Gitu ya.
Oke, mungkin dari kalian bingung, kenapa kok nggak digambar garis bilangan? Nah, di videoku yang pertama, aku sudah pesan bahwa memang betul pertidaksamaan harus digambar garis bilangan betul. Tetapi biasanya untuk pertidaksamaan linear yang sederhana seperti ini, garis bilangannya terasa seperti percuma. Kenapa? Karena nanti jawaban dari garis bilangan itu ya ini sendiri gitu loh. Ya kalian bisa buka lagi di part 1 tentang pertidaksamaan linear. Ngerti ya? Oke, jadi ini adalah cara konsep atau cara definisi. Ya. Yang ini sebaiknya digunakan bila tanda mutlaknya sebanyak 1. Oke? Tanda mutlaknya sebanyak 1. Nah, ini adalah contoh yang cukup simpel. Bagaimana kalau dia lumayan susah? Oke? Bagaimana kalau dia lumayan susah? Nah, aku akan kerjakan yang kedua. Yang kedua, tadi pakai warna apa sih? Oh, yang pakai hijau. Oke, yang kedua. Oke, cara yang kedua ini aku sebut dengan nama cara konsep pakai garis bilangan biar lebih cepat. Garis bilangan. Garis bilangan. Oke, biasanya pas dipakai kalau dipakai bila ya ada banyak tanda mutlak. Ada banyak tanda mutlak. Nah, gitu ya. Oke. Ada banyak tanda mutlak. Ya. Misalnya saja. Aku kasih contoh. Misalnya saja. Contoh soal gitu ya. Mutlak X minus 3 ya, lebih kecil sama dengan dari mutlak 3X plus 5. Nah, tanda mutlaknya ada banyak. Ini di sini ada 2. Ya, ada 2. Oke. Ada banyak, bisa boleh 3, boleh 4, boleh ya. Nah, kebetulan aku pilihkan yang tandanya 2 ini, kiri kanan. Oke. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita akan buat sebuah garis bilangan yang cukup panjang. Oke ya, ini karena cukup panjang, aku buatin langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Yang pertama, masing-masing mutlak disama dengankan 0. Disama dengankan 0. Sama dengankan 0. Ya. Lalu cari nilai X. Nilai X. Ya. Nah, ini. Ini kalau kita sama dengan kan 0, X min 3 sama dengan 0, berarti kan X sama dengan 3. Ya, masing-masing. Berarti ini juga. Kalau ini 3X plus 5 kita sama dengan kan 0, berarti X akan sama dengan minus 5 per 3. Ya. Lalu, taruhlah, yang kedua adalah taruh masing-masing nilai X pada garis bilangan. Nilai X tersebut pada garis bilangan. Oke ya. Nah, berarti di sini minus 5 per 3 di sini. Minus 5 per 3 di sini. Gitu ya. Di sini 3.
Oke. Nah, lalu untuk membantu pemikiran, kita kasih garis ke bawah, kita kasih garis ke bawah. Ya. Nah, sebenarnya ini merupakan gabungan cara definisi yang kemarin. Yang kemarin, salah. Yang tadi, halaman di depan tadi. Gitu ya. Nah, apabila kalau kamu lihat, sekarang kamu fokusnya ke X minus 3. Ya. Kalian fokusnya ke X minus 3. Sekarang coba cek. Apabila kalian mengisi angka di kanannya 3, kalian isi ke nilai X-nya, ya, oke, isi ke nilai X-nya, maka hasilnya positif atau negatif? Positif dong. Ya, ngerti ya? Hasilnya positif dong. Kalau kalian mengisi angka-angka di kirinya 3, misalnya 2. 2 kita kurangi 3, hasilnya negatif dong. Oke ya, jadi gini ya. Jadi kalau kita lihat X minus 3, di sebelah kanannya 3 itu kita positif, di sebelah kirinya 3, nanti kalian akan mendapatkan nilai negatif. Konsep itu dipegang dulu. Ya, oke. Kemudian untuk garis bilangan ini, kalian tambahin di sini, ya, kalian tambahin di sini, hitam, putih. Hitam, putih. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke positif negatif tadi. Berarti untuk semua yang di sebelah kanannya 3, nilai X min 3, aku kalikan dengan positif 1. Nilainya positif. Jadi kamu ambil positifnya. Ya. Sedangkan untuk di sebelah kirinya 3, jadi di sini, dan di sini, aku kalikan dia dengan minus 1. Karena tadi hasilnya negatif. Ya. Sekarang berikutnya, yang 3X plus 5. 3X plus 5. Untuk sebelah kanan, aku kalikan dengan positif. Berarti 3X plus 5, aku kalikan dengan positif 1. Ini juga 3X plus 5, aku kalikan dengan positif 1. Sedangkan untuk yang sebelah kiri, aku kalikan dengan negatif 1. Oke? Apa ada lagi? Sudah tidak ada. Gitu ya? Oke, sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, aku tutup. Sorry guys, miring guys. Nah, aku tutup. Nah, lalu aku kerjakan sesuai dengan soalnya. Dia minta di sini lebih kecil sama dengan. Ya. Maka ya aku kasih tanda di sini lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke, maka aku kalikan minus X ditambah 3 lebih kecil sama dengan minus 3X minus 5. Loh, sekarang aku melihat bentuk apa? Aku melihat bentuk pertidaksamaan linear. Oke? Bagaimana cara mengerjakan pertidaksamaan linear? Seperti biasa, X sama X kita kumpulin di sini menjadi 2X. Angka kita kumpulin di sini menjadi minus 8. Berarti ini X kurang dari sama dengan minus 4. Ya, oke. Nah, jadi lupa nulisin langkah-langkahnya. Jadi yang ketiga itu setelah nilai X taruh pada garis bilangan, ya, di sebelah kanan, di sebelah kanannya angka itu
dikali positif gitu ya. Di sebelah kirinya angka itu dikali negatif. Lalu kerjain sesuai dengan soalnya. Oke? Ya. Berarti ini menjadi minus X plus 3 lebih kecil sama dengan 3X plus 5. Minus 4X lebih kecil sama dengan 2. X lebih besar sama dengan min setengah. Jangan lupa, kan aku membagi dengan minus 4 kan? Ya, aku membagi dengan minus 4, maka tandanya harus aku ubah. Oke? Yang sisi paling kanan, X minus 3 lebih kecil sama dengan 3X plus 5. Maka minus 2X lebih kecil sama dengan 8, X lebih besar sama dengan minus 4. Oke ya? Nah, sudah selesai? Oh, belum. Ya. Langkah berikutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah iriskan. Nah, ini kalian akan mengenal istilah baru, yaitu irisan. Sebentar, ini ada apa ini? Nah, kalian akan mengenal baru, iriskan. Iriskan hasil tiap-tiap kolom dengan tiap-tiap garis bilangan, tiap-tiap potongan garis bilangan, tiap-tiap sesi tiap-tiap bagian garis bilangan. Oke, ya aku lanjutin di sini. Tadi kan kita kan begini. Oke. Oke. Ya. Nah, tadi kan di sini sebentar guys. Ya. Oke, tadi kan di sini minus 5/3, lalu kan di sini 3 gitu ya. Ya, lalu kan di sini tadi putih hitam. Di sini juga putih hitam. Oke. Nah, lalu dari perhitungan ini tadi kalian mendapatkan yang sebelah kiri itu X kurang dari sama dengan minus 4. Kita lihat lagi. Ya. Ini X lebih besar sama dengan minus setengah. Oke. Dan ini X lebih besar sama dengan minus 4. Nah, gitu. Betul ya. Oke. Nah, sekarang diiriskan. Loh, maksudnya diiriskan itu gimana? Gini, maksudnya gini, guys. Ya. Maksudnya gini. Ini ya, itu artinya di sini putih 5/3 minus 5/3 yang diminta daerah ini. Oke. Ini itu artinya ujung sini minus 5/3. Oke. Minus 5/3. Di ujung sini 3, yang diminta yang ini. Loh, kan di antara. Kalau yang ini artinya di sini 3, diminta yang ke ini hitam, sorry. Sorry, ini hitam. Ya, karena ngikuti itu hitam. Diarsir. Nah, yang diminta yang sebelah kanan, karena kanannya 3. Sudah? Nah, sekarang kita akan iriskan. Ya. Sekarang kita akan iriskan.
Ya. Jadi kalau aku gambarin ulang lagi, gitu ya, aku gambarin ulang lagi di bawah. Jadi kalau kalian sudah paham nanti nggak usah gambarin ulang gini, nggak apa-apa. Nah, di sini kan dia minus 5/3. Dia kan di akhir ini. Ya. Nah, saat minus 4 kan berarti kan dia ada di sebelah kirinya lagi. Dia minta hitam, minus 4, dan dia diarsir sebelah kirinya. Nah, iriskan itu artinya mana daerah yang diarsir oleh kedua ini. Mana daerahnya? Oh, ini kan? Ini kan? Gitu ya. Oh, maka untuk ini jawabannya adalah X kurang dari sama dengan minus 4. Oke. Paham ya sampai sini? Sekarang yang kedua juga akan kita gambarkan. Oke. Nah, ini hitam. Di sini minus 5/3. Ya, di sini 3. Ya. Dia minta di antaranya, oke. Nah, hasil perhitungan mengatakan bahwa dia lebih besar dari minus setengah. Loh, minus setengah itu berapa? Minus setengah itu minus setengah berarti di sini dia letaknya. Ya, di sini dia letaknya. Minus setengah. Dia minta lebih besar, berarti sebelah sini. Nah, sekarang coba lihat. Mana daerah yang diarsir oleh ketiganya? Kok ketiganya? Keduanya. Mana daerah yang diarsir oleh keduanya? Nah, ini kan. Ini. Oh, maka untuk part yang tengah ini jawabannya adalah minus setengah lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 3. Oke. Sekarang untuk yang bagian ketiga. Untuk bagian yang ketiga, oke, berarti ini 3. Karena dia di kanannya 3, berarti ini yang diarsir. Nah, lalu kan minus 4 di sini. Minus 4, karena dia minta lebih besar, berarti yang ini yang diarsir. Mana daerah yang diarsir oleh keduanya? Itu namanya irisan. Daerah ini, bukan? Kalau ini tadi daerah ini, bukan? Ya. Maka untuk bagian yang ketiga ini, jawabannya adalah X lebih besar sama dengan 3. Oke? Nah, setelah diiriskan, kalian menemukan jawabannya, tentu saja step yang terakhir adalah tuliskan semua HP. Tuliskan semua HP. Oke? Berarti dari sini dapat kita simpulkan HP-nya ada 3. X sedemikian rupa X kurang dari sama dengan minus 4, atau min setengah lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 3, atau X lebih besar sama dengan 3, di mana X elemen real. Capek juga, guys. Ya, nanti coba di rewind videonya untuk mempelajari lagi bagaimana caranya. Oke? Ya. Loh, memang kita mengerjakan dengan cara konsep tidak bisa. Bisa, ya, bisa. Misal mengerjakan dengan cara konsep ya. Jadi tadi mutlak berapa tadi? X minus 3 lebih kecil sama dengan mutlak 3X plus 5. Maka kamu harus mengerjakan sebanyak 4 kali. Kemungkinan yang pertama, ininya dikali positif, ini dikali positif. Kemungkinan yang kedua, ini dikali positif, ini dikali negatif. Kemungkinan yang ketiga, ini dikali negatif, ini dikali positif.
Yang terakhir kemungkinan yang keempat, ini dikali negatif, ini dikali negatif. Nah, kamu harus ngerjain 4 kali. Berarti sekarang kalau tanda mutlaknya ada 3, kamu harus ngerjain berapa kali? Kamu harus ngerjain 8 kali. 2 pangkat 3, guys. Kalau tanda mutlaknya ada 4, kamu harus ngerjain 16 kali. Loh, males ya, toh? Gitu loh. Paham ya? Kan harus ngerjain gitu. Oke? Nah, karena males, sebaiknya kalian pakai yang tadi, garis bilangan tadi. Itu. Jadi itu kalau semakin banyak tanda mutlaknya itu akan semakin mudah. Oke, terakhir di video ini, gitu. Tapi bukan terakhir di bab ini ya, masih ada nanti yang part ketiga. Kita belum belajar bagaimana kalau tandanya ada 2. Tanda pertidaksamaannya ada 2. Simpel aja sih mestinya kok. Oke. Cara yang ketiga di pertidaksamaan mutlak, oke, adalah cara cepat kuadrat. Oh, cepat ini. Kuadrat. Ya. Cara cepat kuadrat. Oke. Nah, cuman sekali lagi, yang namanya cara cepat, oke, itu harus pakai itu harus ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, harus ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, syaratnya yang pertama. Ya, yang pertama. Ini yang harus mutlak, tidak bisa tidak. Ya, yaitu kedua ruas harus sama-sama pasti positif. Pasti positif. Bila dimasukkan berapapun X-nya, berapapun nilai X. Nilai X-nya, berapapun, harus pasti. Oke? Aku kasih ini contoh. Mutlak X minus 5, gitu ya, lebih besar sama dengan 3. Apakah sebelah kirinya pasti positif? Pasti, karena ada tanda mutlaknya. Gitu ya, pasti positif. Apakah sisi yang kanan positif? Positif nih, pasti nih. Kan 3 dia. 3 bilangan positif enggak? Iya. Nah ini. Ini pasti positif, ini bisa cara cepat. Oke. Aku kasih lagi yang pasti positif. Misalnya mutlak X min 5 lebih kecil daripada mutlak misalnya saja 10X min 3. Loh, ini pasti positif. Pasti, kan ini tanda mutlak. Tanda mutlak itu kan mempositifkan yang negatif. Berarti pasti positif dong. Itu ya. Sedangkan yang ini juga pasti positif dong. Gitu ya. Nah, karena keduanya pasti positif, maka bisa menggunakan cara cepat. Tak kasih yang tidak pasti positif. Ya. Misalnya aku punya mutlak X min 5, ya, lebih besar daripada misalnya 10X minus 3. Loh, ini tidak pasti positif. Loh, kenapa? Kalau sebelah kanannya aku isi X-nya dengan 0, ya, aku isi X-nya dengan 0. Sebelah kanan, ruas kanan nilainya jadi minus 3 dong. Kalau yang sebelah kiri, kita nggak usah bingung, mah pasti positif lah ya, wong ada tanda mutlaknya kok. Loh ya toh. Nah, karena dia tidak pasti positif, tergantung nilai X-nya, ini tidak boleh kamu pakai cara cepat. Ya, tidak pasti positif, tidak boleh. Itu.
Oke? Nah, terus biasanya cara cepat ini hanya bisa maksimal 2 tanda. Biasanya hanya dipakai untuk maksimal 2 tanda mutlak. Kalau 3 tanda mutlak sudah tidak bisa. Maksimal 2 tanda mutlak. 2 tanda mutlak. Oke. Ya, coba kita ambil soal yang tadi, soal yang pertama, dia kan positif tuh. X minus 3 lebih besar sama dengan 5. Contoh, mutlak X minus 3 lebih besar sama dengan 5. Oke? Nah, karena pasti positif, langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah seluruh ruas kiri dan kanan dikuadratin. Oke? Ini langkah-langkah. 1. Ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Dikuadratkan. Berarti menjadi apa? Berarti menjadi X minus 3 kuadrat, tanda mutlaknya sudah hilang, lebih besar sama dengan 5 kuadrat. Sudah. Sekarang, identifikasi lagi jenis PTD apa dia? Identifikasi jenis PTD apa? PTD apa? Dan kerjakan sesuai jenisnya. Gitu, sesuai jenisnya. Ayo, ini jenis pertidaksamaan apa ini yang kita kerja ini? Coba jawab. Kuadrat. Ya. Pertidaksamaan kuadrat. Loh, kenapa? Karena itu X-nya pangkat 2. Ngerti ya? Karena X-nya pangkat 2. Gimana? Ayo, kemarin pertidaksamaan kuadrat. Nah, coba kalian lihat di part pertama. Di sini aku sedikit mengajarkan cara cepat untuk memfaktorkan. Ya, sebenarnya nggak cara cepat sih. Ini bisa begini ya. Berarti ini X minus 3 kuadrat kurang dari 5 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Bagi kalian yang, aduh, aku nggak suka banyak cara, wes aku mau pusing, aku pakai yang biasa aja, ya boleh-boleh saja. Berarti ini kalau kita faktorkan menjadi X minus 3 plus 5, ya, berarti ini menjadi X minus 3 minus 5. Loh, dari mana toh? Asalnya dari A kuadrat minus B kuadrat. Menjadi A plus B, menjadi A minus B. Gitu, guys. Ya. Sudah. Setelah dikerjakan sesuai jenisnya, gitu kan, berarti ini X plus 2, ya, berarti ini X minus 8, oke. Ini X min 2, X sama dengan minus 2, alah. Atau ini X sama dengan 8. Ya, jadi aku tidak perlu menuliskan lagi langkah-langkah mengerjakan pertidaksamaan kuadrat di sini. Kalian bisa lihat di videoku yang part pertama. Jangan lupa, setiap pertidaksamaan harus diakhiri oleh garis bilangan. Berarti di sini minus 2, berarti di sini 8. Kita cek tandanya, di sini plus, di sini min, di sini plus. Dia minta yang positif, berarti yang ini. Ya, lebih besar sama dengan 0 kan? Oh, maka HP-nya adalah X. Demikian hingga X kurang dari sama dengan minus 2 atau X sama dengan 8, X elemen real. Coba kita cek ya, ingat kok apa sih ini kok sama dengan 8? Lebih besar sama dengan 8. Sorry guys. Lebih besar sama dengan 8. Kita cek ya dengan jawaban yang tadi sama atau enggak.
Sama. Sama ternyata. Gitu ya. Ya iya, kan matematika kalau membuat 3 cara ya harus sama-sama semua caranya. Hasilnya ya pasti sama gitu loh. Kalau beda ya berarti ada sesuatu yang salah. Oke, sudah mulai pusing ya di sini ya. Ya. Nah, coba kalian kalau pusing kalian bisa rewind video ini gitu ya, balikin. Yang pasti jangan di-skip, kalau di-skip ya tambah pusing gitu ya. Ya, di-skip gitu, kalian bisa lihat bagaimana caranya, apalagi yang ini. Wah, ini nggak suka ini caranya karena terlalu ribet. Justru ini itu cara yang bisa dipakai untuk semua macam cara. Semua macam soal, sorry. Gitu. Loh, oke Bro Tom, mau tanya, ini boleh nggak pakai cara yang kuadrat? Ya, pakai cara yang kuadrat boleh nggak? Kan di sini kita lihat ini tandanya positif karena ada mutlak, yang ini tandanya positif karena ada mutlak, dan kebetulan tanda mutlaknya ada 2. Boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Ayo. Jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh, sah-sah saja, gitu ya. Oke? Ya, boleh, sah-sah saja. Oke ya. Paham sampai sini ya? Oke. Jadi untuk kalian yang bingung bisa nanti pelan-pelan dipelajarin lagi, apalagi untuk yang ini, ya ini justru yang paling penting. Oke, kita nanti akan ketemu lagi minggu depan. Minggu depan aku akan bahas tentang matematika wajib lagi, ya. Jadi supaya runtut, matematikanya dapat, fisikanya dapat, kimianya dapat, ya. Minggu depan aku akan itu lagi. Apa matematika wajib lagi? Kalian latihan ya guys, kan sudah sudah selesai nih, bentar lagi babnya tinggal sedikit saja. Sedikit saja gitu ya. Aku harus bagi-bagi supaya kalian nggak pusing karena ini sudah 1 jam lebih. Gitu. Oke, tetap semangat guys. Kita kan belajar terus matematika secara easy ya, yang gampang, nggak perlu susah-susah. Oke, aku akan jelasin sedetail mungkin buat kalian. Oke, sampai sini dulu guys. Semangat belajarnya. Gitu ya. Kalau ada sesuatu yang mau didiskusikan, komen aja di bawah. Siapa tahu aku lagi nggak teliti, ya benerin aja nggak apa-apa. Oke, sampai sini dulu. Bagi kalian yang merasa terbantu, jangan lupa subscribe terus, gitu ya. Nyalain loncengnya, share ke teman-teman supaya yang bingung, apalagi kan ini lagi pelajaran online begitu ya, yang bingung bisa terbantu kita belajar sama-sama, nilai bisa bagus semua. Cabut dulu guys, bye-bye.